Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga tentunya. Oke, bertemu lagi dengan Bapak Asep Kurnia yang sudah hampir bertemu dengan kalian, dan kita pun sudah lama tidak melaksanakan pembelajaran PJOK di dalam kelas ataupun di lapangan. Nah, gimana nih semua kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, ya, dijauhkan dari wabah penyakit COVID-19 ini, dan semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, untuk materi sekarang kita akan melaksanakan pembelajaran online. Kenapa sih harus belajar online? Yang pertama, kalian harus tetap berada dalam rumah. Yang kedua, ya, kita ikut berpartisipasi dalam pencegahan wabah penyakit COVID-19 ini. Ya, jadi walaupun kalian tetap berada di rumah, kami di sini para guru tetap akan memberikan materi pembelajaran untuk kalian. Jadi tetap di rumah, jaga kesehatan, ya, dan jangan kemana-mana kalau misalkan tidak ada hal yang penting. Oke, untuk materi yang akan disampaikan nanti Bapak akan share videonya setelah ini, dan kalian pahami. Kalau misalkan ada yang tanyakan, kalian tidak mengerti, silahkan langsung tanyakan di grup yang sudah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, kita masuk ke pembelajaran. Untuk materi sekarang kita akan membahas tentang budaya hidup sehat. Ya. Kita sekarang masuk ke bab terakhir, yaitu bab ke-9 di pelajaran PJOK. Ya, ada yang tahu budaya hidup sehat itu apa? Nah, di budaya hidup sehat adalah konsep yang mengedepankan upaya-upaya atau kegiatan-kegiatan yang sehat. Ya, setelah kita bisa menerapkan budaya hidup sehat, kita juga harus menerapkan pola hidup sehat. Ya, apa sih pola hidup sehat itu? Seperti apa sih pola hidup sehat itu? Nah, untuk siapa sih pola hidup sehat itu? Tentunya pola hidup sehat itu adalah upaya seseorang untuk menjaga tubuhnya agar tetap sehat. Buat siapa? Buat diri kita juga, ya, bukan buat orang lain. Dan bagaimana caranya kita menerapkan budaya hidup sehat atau menerapkan pola hidup sehat? Nah, tentunya itu dengan cara makan makanan yang bergizi, berolahraga, istirahat yang cukup, dan hidup bersih. Nah, itulah keempat poin yang harus diterapkan ketika kita mau menerapkan budaya hidup sehat atau pola hidup sehat. Oke, kita masuk ke poin pertama, ya. Tadi untuk menerapkan budaya hidup sehat kita harus makan makanan yang bergizi. Makanan seperti apa? Atau ya, makanan seperti apa yang bergizi itu? Ya, jadi makanan yang menghasilkan energi dan mengandung bermacam zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Apa aja nih yang zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Pertama, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan tentunya air. Nah, itulah macam-macam atau jenis-jenis zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Dan ingat, ya, ketika kalian sudah tahu jenis-jenis zat gizi ini, kalian juga harus memperhatikan jangan sampai kalian kekurangan gizi ataupun kelebihan gizi. Nah, ada beberapa faktor, ya. Ya, jadi ada beberapa faktor yang bisa mengakibatkan kekurangan gizi ataupun kelebihan gizi. Yang pertama, pola makan yang tidak sehat. Yang kedua, kelebihan asupan makanan. Yang ketiga, aktivitas
yang salah dalam bekerja, dan yang terakhir faktor lingkungan dan faktor genetik. Itulah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kekurangan dan kelebihan gizi bagi kita. Oke, di slide selanjutnya itu kita akan membahas mengetahui berat badan dengan menggunakan rumus Broska. Ada 2 rumus, itu beda, perempuan sama laki-laki itu rumusnya beda. Oke. Nah, jadi gini rumusnya bisa dilihat sendiri bisa dipahami. Oke, di sana ada contoh untuk laki-laki ataupun perempuan itu misalkan tinggi badannya 172 cm. Yang pertama 172 tinggi badan dikurangi 100. Jadi hasilnya 72. Terus yang selanjutnya dalam kurung 172 dikurangi 100 dikali 100%. Jadi 172 dikurangi 100 itu sama dengan 72 dan dikali 10%, hasilnya 7,2. Jadi dari hasil yang tadi dari awal 72 dikurangi 7,2 itu hasilnya berat badan ideal untuk laki-laki dengan tinggi 172 cm itu 64,8 kilo Jadi kalau misalkan dari 64,8 ataupun kurang dari 64,8 itu berat badannya kurang ideal. Dan begitupun dengan perempuan. Untuk perempuan itu rumusnya hampir sama, cuman berbeda di perkaliannya. Yang cowok atau yang laki-laki itu dikali 10%, untuk perempuan dikalinya 15%. Jadi untuk idealnya untuk perempuan yang tingginya 172 itu idealnya 61,2 kilo. Untuk perempuan ataupun laki-laki tetap berhati-hati ketika kalian kekurangan gizi ataupun kelebihan gizi. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti dengan materi atau rumus untuk mengetahui berat badan ideal kalian. Jadi kita next tadi poin pertama ada makan makanan yang bergizi. Kita next ke nomor 2 itu berolahraga. Olahraga yang bisa dilaksanakan di rumah karena kita sekarang lagi ada wabah COVID-19 atau COVID-19 jadi kita olahraganya tetap di rumah. Apa aja sih jenis-jenisnya? Nah, yang pertama bisa joggingnya bisa di rumah di halaman maksudnya. Terus bisa push up, sit up, back up, yoga, dan senam, dan masih banyak lagi olahraga yang bisa dilakukan di rumah. Oke, tadi poin ketiga. Sekarang kita ke istirahat yang cukup. Tadi kan udah makanan yang bergizi, terus yang kedua berolahraga, dan yang ketiga itu adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu seperti apa sih? Nah, ini adalah waktu dan durasi istirahat yang baik bagi kita atau bagi tubuh kita. Ketika pagi kita diusahakan istirahat 10 atau 15 menit ketika kita bekerja ataupun ketika kalian belajar. Perkiraan di pagi hari sekitar jam 10. Nah, untuk siangnya itu diharuskan istirahat 15 sampai 20 menit setelah makan siang. Jadi makan siang dulu terus istirahat. Terus yang ketiga, ketika sore hari kita juga harus istirahat juga nih 30 menit, dan yang terakhir ketika malam sebelum tidur
Jadi setelah kalian sekolah, setelah kalian melaksanakan kegiatan, setelah bekerja, itu usahakan sebelum tidur istirahat dulu, santai dulu, rileks dulu ya, sebelum 30 menit sebelum tidur. Nah, jadi itulah beberapa cara untuk menerapkan budaya hidup sehat. Yang pertama, makan makanan bergizi, yang kedua berolahraga, yang ketiga istirahat yang cukup, dan yang keempat itu harus bersih tentunya ya, jangan sampai kalian kotor, apalagi sekarang kita lagi ada wabah COVID-19 ya, diusahakan harus selalu bersih ya, cuci tangan ya, tentunya minimalnya itu mandi satu hari itu 2 kali, pagi dan sore. Oke ya, mungkin itu adalah materi yang dapat Bapak sampaikan di pembelajaran sekarang. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang Bapak sampaikan. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan atau ada materi yang kurang paham, silakan langsung chat aja di grup yang sudah disediakan. Oke, sebelum ditutup ada tugas buat kalian ya. Tugasnya silakan kalian tulis di kertas lembar, difotoin, terus langsung kirim fotonya. Yang pertama, tuliskan jenis-jenis zat gizi yang terkandung dalam setiap makanan, serta manfaatnya bagi tubuh kita. Terus yang kedua, hitunglah berat badan kalian dengan menggunakan rumus Boroska yang tadi Bapak sudah diajarkan. Dan yang ketiga, ya, pahami gambar di bawah ini, ya tentunya Bapak sedang melaksanakan kegiatan olahraga yang bisa dilaksanakan di rumah, dan kebetulan Bapak melaksanakannya di sekolah, ya. Jadi silakan pahami, ya, itu di gambar itu, ya, kalian pahami jenis olahraga seperti apa dan manfaatnya apa bagi tubuh kita. Oke, mungkin sekian ya pembahasan dari Bapak ya. Tetap stay di rumah, jaga kebersihan, jaga kesehatan juga ya. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini bisa cepat berlalu. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.